Itu yang gue dapatin, kapasitas yang Tuhan kasih sama gue dapat 3, penginjil, nabi, dan rasul. Gue bukan guru. Itu yang gue dapatin, kapasitas yang Tuhan kasih sama gue dapat 3, penginjil, nabi, dan rasul. Gue bukan guru. Nah, jadi gue juga berhak mengkritisi si Tertulianus ini, apakah ini benar dari Tuhan apa kagak, kan gitu. Tetapi gue mengatakan bahwa Tertulianus juga tidak salah, tetapi apa yang didapatkan itu baru, ibarat kata itu baru basic-basic lah, kira-kira begitu. Silakan. Ya, saya sapa dulu nih, sudah hadir Bang Habonaran sama Pak Mandro. Salam Pak Mandro. Salam Bang Aristo. Iya, sehat Bang? Sehat. Oke, saya sapa dulu lagi juga ini ada Bang Habonaran. Assalamualaikum Bang Habonaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua. Salam Bang. Silakan. Mau ditambahkan dari Pak Mandro atau dari Bang Habonaran, silakan. Saya bisa, Bang. Oh, silakan Bang Habonaran, silakan. Nah, gini loh maksudnya. Jadi sebelum kita bertengkar tentang Trinitas, kita masing-masing harus punya dasar gitu loh. Nah, lalu kemudian saya mau menyampaikan dasarnya saya. Jadi dasarnya saya itu dari gambar Trinitas yang segitiga ini loh. Gambar ini kan bukan sembarang dibuat, tapi punya maksud gitu. Ya, nah, ini yang saya ikuti, Pak. Ini yang saya ikuti. Ya. Ilustrasinya ini adalah seperti ini, gambar yang sebelah kanan. Enggak, jadi Bapak ini dari Islam apa dari Kristen? Islam. Oke. Jadi dasarnya saya itu dari gambar Trinitas yang segitiga ini loh. Nah, Trinitas itu kan pakai segitiga ini. Bukan sembarang buat, tapi punya maksud gitu loh. Oleh karena itu ada prinsipnya. Prinsip yang pertama, kalau dilihat secara keseluruhan, itu artinya tres personae una substantia. Artinya ada 3 person, tapi 1 substansi keilahian. Itu prinsip yang pertama gitu. Prinsip yang kedua, Bapa itu adalah God, Anak adalah God, dan Roh Kudus adalah God. Jadi gambar ini kalau dibaca dari luar ke dalam, Bapa adalah God, Anak adalah God, Roh Kudus juga God. Lalu prinsip yang ketiga, God Bapa bukan God Anak, bukan God Roh Kudus. Jadi kalau kita baca bagian luar, Bapa bukan Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa gitu. Nah, gambar ini tidak sembarang buat, tapi ada maksudnya gitu. Coba kita cek prinsip yang nomor 3 ini. Prinsip nomor 3 menyebut God Bapa bukan God Anak, bukan God Roh Kudus. Nah, prinsip nomor 3 ini sebenarnya ingin menentang oneness, modalisme, Sabellian gitu. Sabellian, modalisme, dan oneness itu berpikiran bahwa God Bapa itu menjadi God Anak, menjadi God Roh Kudus, sehingga mereka meyakini hanya ada satu pribadi God, tapi dalam 3 manifestasi, 3 peran, 3 fungsi gitu loh. Jadi gambar yang sebelah luar ini jangan dihapus kata bukannya, karena kalau dihapus kata bukannya itu jadi oneness. Terus prinsip yang kedua itu bunyinya Bapa adalah God, Anak adalah God, Roh Kudus adalah God gitu. Prinsip ini sebenarnya ingin menentang ajaran subordinasi yang meyakini bahwa God Anak itu lebih rendah dari God Bapa. Jadi ini yang garis yang ke dalam ini jangan dihapus, tapi semuanya harus jadi God. Jadi ada Bapa adalah God, Anak adalah God, Roh Kudus adalah God, co-eternal, co-equal, sama-sama Tuhan gitu loh. Terus kemudian prinsip yang pertama yaitu tres personae una substantia, ini sebenarnya untuk mematahkan tuduhan triteisme. Tapi gagal gitu loh. Karena apa? Karena dalam Trinitas ini tetap ada 3 Tuhan. Bapa Tuhan, Bapa adalah God, Anak adalah God, Roh Kudus adalah God. Dan Bapa bukan Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Ada 3 Tuhan, beda terpisah, tapi satu hakikat, yaitu God Bapa, God Anak, dan God Kudus. Pada saat teman-teman Kristen berkata, Allah kami adalah Allah yang Esa, itu tolong dicek bahwa pada saat dia berkata Allah itu Esa, bukan Allah dalam pribadi, tapi Allah dalam pengertian keilahian. Bahwa ada 3 God, Bapa adalah God, Anak adalah God, Roh Kudus adalah God, sama-sama God, beda terpisah, tapi Esa artinya mereka itu sama-sama Tuhan gitu loh. Gitu loh Pak, yang harus jadi pegangan. Kecuali gambar ini salah, maka silakan karangan bebas yang baru gitu loh Pak. Makasih. Makasih Bang Habonaran. Nah, ini gimana Pak Ibnu Saya Kalam? saya. Oh iya, silakan. Oh ya Pak Mandro, silakan. Nah, itu penjelasan Pak Habonaran itu salah itu.
Jadi dasarnya itu adalah keesaan Allah gitu. Kalau dikatakan apa itu Tritunggal, itu justru menekankan keesaan Allah. Jadi bukan tentang jumlah Allah. Jadi tidak ada 3 Allah. Itu prinsip dasarnya itu. Pak Mandro. Jadi keesaan Allah, bukan jumlah Allah, itu dulu gitu. Pak Apa Mandro. sih artinya Esa? Gitu kan? Pak Mandro. Esa itu, ya gini Bang, Esa itu artinya tidak ada yang seperti dia. Itu loh maksudnya. Iya, betul. Begitu. Bang Mandro, Jadi Bang bukan, Mandro. ya. Kan kalau Trinitas itu kan tres personae, Ya, unas unas substantia, kan substantia. gitu. Betul. Yang una itu substansinya bukan personaenya. Oleh karena Begini, itu, saya jelaskan Pak ya. Bapak Sebentar, Bang. itu Oleh karena itu, menjelaskan terpisah. Itu Oleh karena itu, tidak terpisahkan, jadi harus lengkap. oleh karena itu, pada saat Pak Mandro mengatakan Allah itu Esa, apanya yang Esa? Menurut Kealahannya, keilahiannya ya, Esa. iya betul, keilahiannya Esa itu udah betul bahwa Makanya saya jelaskan dulu. ada 3 personae yang sama-sama ilahi sebenarnya gitu Pak. Makasih. Iya, jadi Bapak menjelaskannya. Jadi trites itu Pak. Jadi Ya. Bapak memisah-misahkan Bapak. Ya memang Bapak bukan anak, bukan Roh Kudus, tapi itu tidak terpisahkan. Begitu loh. Apa yang satu? Menanggapi sedikit ya Pak, betul yang dikatakan Pak Abonaran tritheis, karena arti dari tritheis sendiri akar katanya theos atau God, Bapak God, anak God, roh dan roh juga God. Benar yang dikatakan Pak Abonaran bahwa itu tritheis, 3 God. Iya, jadi pemahaman dia yang Tritunggalnya itu tritheis, bukan Tritunggal yang sebenarnya. Karena Ya. dia memisah-misahkan. Begitu loh. Kalau Oke, dikatakan ada 3 itu tidak terpisahkan, gitu loh. Ini saya Ya. apa ya? Salah salam satu hormat contohnya sama itu Tuhan Yesus Lukas sama ini ya. mengatakan, Bapa di dalam aku dan aku di Iya, Bapa Bapa di dalam aku di dalam Bapa, artinya mereka saling mendiami. Di mana ada Roh Kudus, disitulah pengakuan bahwa firman bahwa Tuhan adalah itu kan sesuatu yang bertentangan, Lama. itu kayak apa istilahnya lagi. Jadi Agama apa, Pak? Pak Mandro Kristen ya? Iya Bang, ya Kristen. Bang. Saya Kristen. Bang, Saya Pak Mandro. saya salam dulu ya. Bang Luga sama Pak Ibnu, saya nggak ada bertentangan dari penjabarannya. Itu hanya Ya. menjelaskan dari perspektif masing-masing dalam mengenal Tuhannya. Saya mau meluruskan yang ditunjukin Bang Abonaran. Jadi ini sebenarnya sumber masalah gitu ya. Orang mengkritik Tritunggal, tapi Tritunggal itu sendiri belum dipahami, tapi sudah dikritik gitu loh. Jadinya makin lari. Bang Mandro, Jadi, yang salah bagaimana Bang Mandro? Dan Bapak sebaiknya bilang, Perlu Tritunggal diketahui itu Pak Abonaran dijelaskan itu lagi dari mantan pengiman Alkitab. Tritunggal Pak Mandro. Nah itu dia. Jadi Karena sudah dia betul yang salah, dijelaskan Bang Abonaran. karena Pak dia Mandro, salah memahami Tritunggal, makanya dia jadi mualaf kan begitu. Kalau dia Bagaimana memahami, saya jelaskan ya. Oke. Nah, Bapak menjelaskan Allah, Roh Kudus adalah Allah. Firman adalah Allah. Kenapa Firman disebut Allah? Karena Firman itu tadinya Mandro, bersama-sama dengan Bapak. Bagian mana dari saya yang salah? Bapak tadi mengatakan yang 3 itu dipisah. Konsep Tritunggal, yang 3 itu tidak boleh dipisah. Karena mereka saling mendiami. Bahasa Betul, teologisnya Pak itu Mandro. perikoresis gitu loh. Pak Mandro, Ya silakan Pak. terpisah itu maksudnya mereka ini adalah 3 pribadi yang Hanya berbeda. gini, hanya bisa dibedakan tapi tidak terpisahkan. Pak Gitu Mandro, mereka ini terpisah. Kalau kemudian Pak Mandro bilang Bapak adalah anak adalah Roh Kudus, Pak Mandro itu oneness. Jadi Bapak kalau salah, saya jelaskan ya. kalau Saya Pak jelaskan. Mandro mengatakan Bapak Kalau- adalah Begini, kalau konsepnya Tertullianus, 1 hakikat, 3 hipostasis. Kan begitu. ya Bapak bukan anak bukan Roh Kudus. betul. Tapi tidak bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Itu Oke, loh, Bapak sekarang- tadi memisahkan. Oke, sekarang kalau saya bilang tidak, oke lah. Itu Tidak salahnya, terpisah, Pak. Tidak terpisah. Nah sekarang Betul. Pak Mandro, saya cek
Tiga-tiganya itu saya bilang tadi terpisah, 3 God yang beda terpisah. Nah sekarang menurut Pak Mandro itu pada saat baptisan itu tiga-tiganya itu terpisah atau satu itu? Pada Itu saat kembali baptisan. kepada sifat Allah. Bapak harus tahu dulu sifat Allah. Artinya Sifat Pak Allah Mandro, Maha hadir. artinya Pak Mandro mau bilang bahwa pada saat baptisan itu Tuhan hanya satu. Loh, begini, saya jelaskan itu makanya Bapak. Hati-hati ini Pak, jadi malah- warna tuh. Ya begini, Dengar saya jelaskan Pak. Kalau Allah mengutus firman-Nya ke bumi, apakah firman-Nya di surga tidak ada? Pak Mandro, Yohanes 17:3, Tuhan mengutus Tuhan Ya. menurut Pak Mandro. Tuhan mengutus Tuhan, kan gitu. Berarti apa? Ada 2 Tuhan tuh. Itu pengertian Bapak. Saya jelaskan Iya, Pak ya, sebut- ayat mana yang Bapak nggak ngerti. Kan- dengar dulu, sabar. Lanjut. Oke. Bapak mau menjelaskan Yohanes 17 ayat 3? Boleh. Saya jelaskan ya. Oke. Ya. Saya buka ya. Atau Pak, ya saya bacain aja, ntar ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Artinya Betul. ada Allah yang salah, kan begitu ya? Ya. Dan mengenal Betul. Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Apa artinya? Apa penekanannya di sana? Mengenal, kan itu. Ya. Mengenal Boleh. Jadi Yesus. bukan pengakuan, sekaligus mengenal Yesus. Itu Ya, nggak boleh dipisah. Pak Mandro, bisa saya- Jadi ayat pertama, ya. satu dulu nih. Yohanes 17:3 itu doanya Yesus apa bukan? Ya betul, ini doa Yesus. Oke, doa Yesus kan begitu. Lalu Ya. kemudian kata kuncinya itu menurut Pak Mandro itu adalah Allah yang benar dan Allah yang salah. Kalau saya tidak, bahwa di situ adalah pengakuan dari Yesus sendiri yang disampaikan kepada Tuhannya Yesus bahwa Allah itu Ini bahwa Bapak Bapa salah ini. bahwa Bapaknya adalah Harus satu-satunya bedakan. bahwa Bapaknya Apa? adalah Bapaknya adalah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus itu hanya utusan. Jika Iya, Yesus bukan kenapa kau banting jelaskan, jadi Pak, nabi ya. di situ kan nggak ada Saya Jika jelaskan, nabi. Pak, ya. Saya jelaskan dulu. Jika Yesus adalah Tuhan, berarti Tuhan mengutus Tuhan. Artinya ada 2 Tuhan. Kan gitu, Pak. Kok Tapi itu kalau nggak ada 2 Tuhan di situ, Pak. Makanya Kenapa? Bapak harus bedakan apa itu Allah, apa itu Yesus, apa itu Tuhan. Ya, Pak, apa gini, itu Allah? begini Berarti Yesus. Oke, supaya pakai kita bahasa Kapan Yesus gat aja, disebut Bang Tuhan, Kebenaran. kapan Pakai Yesus gat disebut aja. Allah. Itulah Tritunggal tadi. saya jelasin Kalau Gat Gat aja, Bang Allah, Kebenaran. Karena terminologi bahasa Alkitab sama KBBI beda. Siapa Saya- saudara nggak mau dengar dia, dengar dulu gantian ngomongnya. Ya. Oke, sabar, Gini. aku tengahin, gantiin Bang Aris. Aku dulu Bang Goldian ya. Gini. Oke, Kita harus lanjut. berdasar dulu Sabar sebenarnya ini dulu kan. ya. Sabar, Bang. Jadi- ya lanjut. Bang Abonaran harus bisa membedakan arti apa itu Tuhan, apa itu Allah. Ya, Simpel. Enggak, gini aja Bang Mandro, karena terminologi kata Tuhan antara Alkitab dan KBBI itu berbeda, kita gunakan Nah, God itu saja. yang keliru. Gunakan God saja, hindari Tuhan. God. Lanjut. Nah, gini. Kenapa Yesus disebut Tuhan? Karena dialah yang berkuasa atas di bumi dan di surga. Dia juga mempunyai hidup yang kekal. Dia juga lah yang memberikan hidup yang kekal. Kenapa Yesus disebut Allah? Karena Yesus adalah firman Allah. Karena tadinya Allah bersama-sama dengan Bapa. Itu keilahiannya, itulah hakikatnya, keilahiannya. Roh Kudus disebut Allah karena Roh Kudus keluar dari Allah. Itulah hakikat Allah itu tadi. Jadi nggak boleh dipisah. Oke. Gitu loh. Nah, kenapa Oke, sudah, Yesus Bang di Mandro. sini diutus? Satu lagi, penekanannya kan ada di sini. Mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bedakan diutus di sini bukan rasul seperti rasul yang lain. Diutus di sini artinya diutus dari sorga ke bumi. Gitu loh. Iya, Muhammad Kembali nggak pernah ke ayat diutus 1 ke bumi. Kembali ke ayat 1 tadi. Pada mulanya firman Yang bersama-sama dengan Allah. Nabi nih tentang utusan main banting Nabi, aduh. Itu. Bang Luga Oke, diam dulu, itu sudah kan Bang antara Mandro, Pak Mandro sudah sama itu. sabar dulu. Sudah Bang Mandro. Dikit lagi mengenai hidup yang kekal. Ya. Kita harus kembali ke Yohanes 17 ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Itulah sebabnya Yesus disebut Tuhan. Karena dia berkuasa atas segala yang hidup. Karena dia diberi kuasa, apakah teman-teman muslim mengaku Yesus Tuhan? Kan tidak. Artinya itu bukan syahadat kan gitu. Demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Saya memberikan
kalau Yesus tidak punya hidup kekal, dia tidak dikatakan hidup yang kekal. Tapi karena Yesuslah hidup yang kekal itu, dia bisa memberikan hidup yang kekal. Itu loh artinya ayat itu. Halo, Oke, Assalamualaikum. cukup. Oke, Waalaikumsalam. Ya, silakan. Cukup Bang Mandro. Sebentar Oke, saya- lanjut sambung Bang Habonaran. Oke, gini. Jadi pertama begini. Sebelum ke Bible, saya yakinkan dulu bahwa teman-teman Kristen itu menjadikan Yesus sebagai God, bukan Lord, ya. Maka kemudian di dalam perisai Trinitas ada 3 God. Bapa itu adalah God, Anak adalah God, lalu kemudian Roh Kudus juga God. Kita tidak campur baur dengan Lord, kan? Oke ya. Terus kemudian di dalam Yohanes 17:3 satu-satunya God itu hanya Bapanya Yesus. Sedangkan Yesus itu hanya utusan dan Yesus tidak disebut sebagai God. Lalu kemudian oleh teman-teman Kristen itu disebut God mengutus God. Oke, God mengutus God. Artinya apa? Trinitas itu memang politeis, Pak. 3 Tuhan, 3 God, beda. Itu salahnya Bapak. Dari Bentar, awal Sabar Bapak Bang bicara Mandro, udah salah. sabar. Tadi Saya Pak Habonaran luruskan. saya tahan Itu- ketika Pak Iya. Pak Mandro menjelaskan. Sabar. Bang Luga Sabar itu, dulu. Bang. Itu Bang Luga, Jadi- bukan Bang Mandro itu. Jadi Bang Mandro tadi, lanjut. Jadi sekali lagi, ya. Jadi sekali lagi, di dalam Trinitas itu, Pak, perhatikan baik-baik, ada 3 God, beda terpisah. Atau beda saja, nggak apa-apa. Oke ya, ada 3 God, beda. Bapa adalah God, Anak adalah God, Roh Kudus adalah God. Sementara di Bible, Yesus itu tidak pernah disebut sebagai God, hanya Lord saja. Oke ya. Terus kemudian yang berikutnya, di Yohanes 20:17, itu disebutkan bahwa Bapanya Yesus itu adalah God-nya Yesus gitu loh. Tapi kemudian oleh Trinitas, Yesus itu dianggap sebagai God Anak. Itu loh, makasih. Pak, Nambahin sedikit ya. Ya, nambahin sedikit. Jadi tidak ada yang salah dengan pemahaman Habonaran bahwa mengatakan Kristen itu triteis. Karena arti dari teis sendiri itu adalah God. Bapak God, Anak Ya, God, karena Roh Anda mau Kudus itu perhatikan God. yang Ada 3 gambar itu. God, tetapi satu Halo. hakikat. Sama saja 3 Boleh. God triteis. Saya jawab ya. Assalamualaikum. God. Justru ketika guru-guru pengajar Tritunggal ini, pengajar Tiganitas ini, mengatakan bahwa Trinitas sebenarnya bukan soal jumlah, tapi soal kebagaimanaan Allah. Kelihatan sekali bahwa mereka sedang memaksakan supaya seolah-olah Trinitas menjadi benar. Kelihatan sekali. Padahal sebenarnya istilah Trinitas itu tidak ubahnya dengan ajaran pagan-pagan zaman dulu ya, di mana Babilonia punya 3 dewa, Yunani juga punya 3 dewa, bangsa Romawi juga punya 3 dewa. Pokoknya masing-masing bangsa-bangsa itu biasa memiliki 3 dewa besar, 3 dewa utama. Nah, mengapa saya katakan bahwa itu adalah sebuah upaya silat kata atau silat lidah saja ketika berkata bahwa Trinitas ini soal kebagaimanaan Allah. Sebab sahabat-sahabatku, sesungguhnya kalau kita betul-betul jujur bicara tentang kebagaimanaan Allah di dalam Alkitab, tidak tepat jika dibilang dengan istilah Trinitas. Ada bapaknya, ada anaknya, ada rohnya. Nggak tepat begitu. Mengapa? Karena dikatakan cara Allah berkarya itu bukan cuma lewat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada juga nabi-nabinya. Nabinya ada berapa banyak. Ada utusannya, ada malaikatnya. Jadi Bapa, ada malaikatnya, ada Yesusnya, ada Roh Kudus, ada nabi-nabi. Para murid Yesus, bahkan dikatakan para murid Yesus satu dengan Bapa dan satu dengan Yesus. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 28 bahkan dikatakan ketika nanti seluruh dunia sudah takluk kepada Kristus, kepada Yesus, dan Yesus takluk di bawah Allah, dikatakan di ayat itu 1 Korintus 15 ayat 28, maka Allah menjadi semua di dalam semua. Loh, kalau Allah di dalam semua berarti sudah bukan 3 nitas lagi, bahkan bukan 1000 nitas, bisa 1 triliun, miliaran nitas. Ya, harusnya kan gitu kalau bicara tentang ini soal kebagaimanaan Allah. Belum lagi kalau kita bicara kebagaimanaan Allah,
Di perjanjian lama juga dikatakan Allah itu ada wajahnya, ada tangannya, ada pendengarannya, ada soul, ada jiwanya. Kalau bicara tentang roh Allah di kitab Wahyu bahkan dikatakan Allah mengirim ketujuh rohnya. Jadi kalau dikatakan tiga, nitas atau tritunggal itu dipaksakan. Memaksakan bahwa Allah itu hanya berkarya lewat Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini memaksakan. Hanya demi supaya jadi tiga, nitas. Nah, harusnya kalau jujur bicara kebagaimana Allah dalam berkarya, Bapa dalam berkarya mengutus malaikatnya. Malaikatnya ada berapa banyak. Mengutus nabi-nabi ada berapa banyak. Terus firman-Nya, firman ada berapa? Penyampai-penyampai firman. Di dalam Yohanes 10 ayat 34-35. Penyampai firman juga disebut sebagai Allah. Juga sebagai anak-anak Allah. Ya. Di Yohanes 17 ayat 21-23, Yesus berdoa supaya para muridnya juga menjadi satu dengan Bapa dan satu dengan Yesus. Para murid Yesus ada berapa? Banyak. Jadi Allah dalam berkarya melalui Yesus, melalui Roh Kudus, rohnya ada banyak. Melalui malaikat-malaikat, melalui para nabi, melalui para murid. Nggak bisa dibilang tiga nitas. Kalau itu tentang kebagaimanaan Allah dalam berkarya. Nggak bisa dikatakan tiga nitas.